Karena lidah dan bibir yang bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bibir dan lidah yang tidak akan pernah masuk dalam neraka. Beruntung orang yang mau mengeluarkan hartanya untuk kemudian diselenggarakan pembacaan maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tangan yang pernah membantu sehingga terselenggaranya pembacaan maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tangan yang diharamkan untuk tersentuh api neraka. Beruntung orang yang kakinya senang melangkah ke majlis-majlis sholawat, majlis-majlis yang dibacakan di dalamnya maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, majlis-majlis yang mengkaji tentang sirah nabawiyah, yang di dalamnya dikaji tentang hadis-hadis Nabi Muhammad, yang di dalamnya diceritakan tentang sejarahnya Nabi Muhammad. Karena kedua kaki yang semacam ini adalah kaki yang haram hukumnya untuk masuk neraka. Dan lebih beruntung lagi orang-orang yang kedua matanya selalu basah dengan air mata karena rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih beruntung lagi orang yang hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika hatimu dipenuhi dengan mahabbah, hatimu dipenuhi dengan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sekujur tubuhmu, mulai dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu adalah haram untuk tersentuh api neraka. Karena di dalam hatimu ada lentera cintamu kepada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dalam satu hadis bahwa ketika seseorang yang di dalam hatinya itu ada kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kecintaan dia kepada keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika orang tersebut melintas di atas sirat, semua orang bakalan lewat. Namanya sirat itu adalah jembatan. Ulama mengatakan, mengambil hadis dari nasnya Nabi Muhammad SAW bahwa jembatan yang disebut dengan sirat itu lebih kecil daripada rambut yang dibelah 7. Siapa kaki yang sanggup? Tidak akan ada satupun orang yang sanggup untuk melintas. Biar kayak apa hebatnya, biar di dunia tukang akrobat sekalipun, tukang main sirkus sekalipun, untuk bisa berjalan di atas sirat yang kecilnya seperti rambut yang dibelah 7, tajamnya bagaikan pedang yang paling tajam, yang seandainya kapas diterbangkan lalu akan terputus karena tajamnya sirat. Tengoklah kaki kita, saudara. Kalau anda berwudu pegang kakinya lalu minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah kaki ini adalah kaki yang bisa melintas di atas sirat dan sampai ke pintu gerbang surga, ya Allah. Bimbing kaki kami, ya Allah. Berikan kekuatan kepada kaki kami, ya Allah, agar terus melangkah pada jalan yang Engkau ridhoi. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang-orang yang diberikan pertolongan? Di antaranya adalah orang yang menolong agamanya Allah. Apakah Allah perlu ditolong? Tidak. Allah tidak perlu bantuan kita. Tetapi ini adalah merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Karena Islam ini bukan hanya agama amaliyah, tetapi Islam ini adalah agama dakwah yang setiap orang muslim diberikan kewajiban untuk menyebarkan agamanya Allah masing-masing. Tidak harus menjadi ustaz, tidak harus menjadi orang yang alim allama, tapi setiap pundak kita ini punya tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran walaupun yang kita ketahui hanya satu ayat. Yang kita ketahui satu ayat, sampaikan balighu anni, kata Nabi. Sampaikan daripadaku ajaran Nabi Muhammad. Kalau engkau tahu satu sunnah Nabi, sebarkan kepada saudaramu. Andai seandainya ada yang tahu di antara kita bahwa jenggot itu sunnah Nabi, sampaikan. Pak, sesungguhnya melihara jenggot itu sunnah Nabi. Maka orang yang pakai jenggot dengan niat ittiba kepada Nabi SAW, maka dia adalah orang-orang yang mendapatkan pahala karena mengikuti sunnah Nabi.
Ada lagi yang paling tahu, Pak, menikah lagi sunnah Nabi ini tok yang kenapa tidak yang lain? Ada sholat tahajud sunnah Nabi, ada sholat duha sunnah Nabi, ada baca Quran sunnah Nabi, banyak sunnah Nabi yang lain. Kalau kau tahu daripadaku, kata Rasulullah, baligh anni, sampaikan daripadaku walau ayat, walaupun satu ayat. Karena Islam itu bukan hanya amalia sendiri. Contoh, ada orang yang mengamalkan Islam, yang penting aku jalan ke masjid, anakku biar dia, istriku terserah aja, hendak sholatkah, kada sholatkah biarkan, tetangga dibiarkan, kawan biarkan. Apa yang terjadi? Kalau sudah tidak ada lagi amal ma'ruf, dan ingat saudara, tanda-tanda kiamat itu akan sepinya orang-orang yang mau beramal ma'ruf nahi munkar. Ada ibu yang senang datang ke pengajian tapi tak pernah menggandeng anak-anaknya. Ada bapak yang senang sholat berjamaah di masjid tapi tak pernah menggandeng keluarganya. Banyaknya abahnya rajin ke masjid, bahkan abahnya mungkin imam masjid, atau dia adalah jamaah rawatib masjid tapi tak pernah mengajak anaknya, tak pernah mengajak keluarganya, tak pernah mengajak orang yang menjadi tanggungannya. Bukan begitu, saudara. Islam tidak akan pernah maju, Islam tidak akan pernah jaya tanpa yang namanya amal ma'ruf nahi mungkar. Kau sampailah kebaikan, sampaikan kebaikan, lalu cegahlah kemungkaran kepada orang-orang di sekitar engkau, baru kemudian kita mengamalkan yang disebut dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Karena salah satu sunnah Nabi yang paling besar adalah dakwah. Engkau berjalan di dunia dakwah, kau berjuang di jalan dakwah untuk menyampaikan daripada risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk orang-orang yang nanti akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melintas di atas sirat. Siapa? Orang yang menolong agamanya Allah. Man tansurullah, man yansurullah dan suruh, man tansurullah yansuruh. Barang siapa di antara kalian yang menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolong kalian. Wa tsabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan daripada langkahmu. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang menolong agama Allah. Apa di antaranya? Kumpul macam begini. Kumpul macam begini ini syiar, mendatangkan orang yang dulunya, yang tadinya dia di rumah, kira-kira mak-mak nih, kalau di rumah sekarang lagi baca apa biar? Misalkan ibu biar di rumah, wah ini apa yang dibaca? HP, nonton sinetron? Iya, tapi ketika ada diundang ke masjid, diajak bacaan sholawatan, baca ikut maulid semuanya. Walaupun yang kada tahu lagunya umpat aja. Orang geleng kepala, geleng juga. Orang mantuk-mantuk, melu mantuk-mantuk. Wong guyu, yo melu guyu. Kok pada nangis kabeh, yo melu nangis. Walaupun sampean paham tak paham, ini namanya tempat yang berkah. Dengan sebab itulah Anda kemudian bisa baca sholat. Alhamdulillah. Ini besar pahalanya. Orang yang bersair di depan tadi, siapa tadi? Sidin nama anaknya kayaknya sih. Anak Sidin membuat syair, ada yang memukulin apa deh? Rebana, sehingga yang membuat kita semangat. Ini pahalanya besar, besar pahalanya. Dulu ada satu ulama datang ke negeri Persia. Ada satu ulama besar karismatik datang ke negeri Persia. Karena dia adalah seorang ulama yang besar. Lalu kemudian terkumpullah orang-orang karena magnetnya luar biasa. Jadi ulama itu punya magnet luar biasa. Kalau kita di kota Banjar ini, di Kalimantan Selatan, ulama yang paling karismatik dan magnetnya luar biasa, masyhur, terkenal, tidak ada lain kecuali Guru Sekumpul. Diakui sedunia sudah. Tidak ada haulan yang paling ganal daripada haulnya Guru Sekumpul. Bisa terkumpul orang jutaan yang kayak itu kayak apa? Kalau bukan magnet memang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati siapa yang tidak tergerak? Jangankan yang ahli ibadah, jangankan orang yang beramal soleh, orang yang kada tahu apa
mangin, yang jahat, yang pencopet sekalipun, kalau sudah waktunya kumpul sekumpul, ampingan mencopet. Bujurlah, paling tidak 3 hari aja dulu. Ibu terbangkit pulang dari terbang. Nang tukang menyuntat, ambil menyuntat. Nang tukang preman malakin orang, kadang wani lagi malakin orang. Nang biasanya mengambil duit karcis parkir, kadang wani lagi kalau oleh diurus kumpul. Tapi tidak dengan orang sini. Mesinnya masjid, amplinya dicolong. Hendak berhaul dan dicolong ampli masjid. La ilaha illallah. Ini paling hebatnya orang sudah. Kita doakan mudahan sufi orang itu. Kenapa ya? Biar ampli menuntan-nuntan gitu. Mudah-mudahan datang esok itu ganti lebih garam. Amin insyaallah. Hilang. Saya baru dapat berita tadi, ini masjid emergency. Kenapa? Amplinya hilang. Itu bukan hilang. Insyaallah dipinjam untuk diperbaiki. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, kenapa hati tertarik? Karena dia walinya Allah. Kenapa hati menjadi cinta? Siapa yang menggerakkan cinta? Enggak bisa dipaksa. Datang ya, kawan guru ya, datang ya ke sini, nyumbang ya untuk guru. Enggak ada hati bisa dipaksa, enggak ada. Tapi kita gotong royong sepanjang jalan di Cici Alus, sepanjang jalan Banjarbaru, Martapura sampai keluar kota berjejer orang untuk menyambut haulnya guru sepuh. Andai hari ini diizinkan saudara, berlipat ganda juga orang yang bakal datang. Kenapa? Sebab karena besarnya magnetnya guru sekumpul. Coba kita korek apa sebabnya. Sampai guru sekumpul begitu dicintai, sampai begitu beliau dirindukan. Bahkan anak-anak kita yang belum pernah sejaman dengan beliau, yang tahun 2005 belum lahir ribuan ini, tapi begitu cintanya kepada guru sekumpul. Apa sebabnya? Ternyata beliau adalah orang yang sangat cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang lisannya tak pernah berhenti untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, beliau ini mempunyai kelebihan. Beliau ini mempunyai keutamaan yang tidak dimiliki oleh ulama-ulama yang lain. Walaupun banyak orang mengatakan, guru-guru beliau di Darussalam banyak yang ada. Teman-teman beliau yang satu lettingan dengan beliau banyak yang ada. Tapi kenapa manusia yang satu ini kok menjadi magnet dan rujukan semua umat, dicintai oleh semua kalangan? Ahli ibadah cinta, ahli ilmu cinta, orang yang banyak dosa pun datang bertobat kepadanya. Semua orang datang kepadanya. Kenapa? Sebab ada satu sebab saudara. Di antaranya adalah guru sekumpul adalah pencinta keluarganya Nabi Muhammad SAW. Beliau yang mengajarkan kita orang-orang Kalimantan untuk mengenal siapa habaib dan syara'if. Beliau yang mengajarkan dan mencontohkan kepada kita bagaimana memuliakan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Beliau yang mengajarkan kepada kita bagaimana mengangkat keluarganya Nabi Muhammad. Ketika kita mengangkat keluarga Nabi Muhammad, memuliakan keluarganya Nabi Muhammad, bukan kita yang rendah, justru kita yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah beliau bagaimana cintanya kepada Rasul dan bagaimana cintanya beliau kepada para habaib, kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, ketika dia melintas di atas sirat atau jembatan tadi yang di bawahnya itu adalah neraka jahanam, maka para malaikat tadi berkata, percepat langkahmu, percepat langkahmu, percepat langkahmu. Jadi orang yang menyimpan cinta kepada Nabi dan keluarganya itu nggak bisa berjalan santai, di atas sirat nggak bisa kemudian sebentar Ustaz saya mau rokokan dulu di atas, nggak ada. Kalau ente menyimpan cinta kepada Nabi, kau cinta kepada habaib keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika melintas di atas sirat itu malaikat yang marah. Apa kata malaikat? Cepetan, cepetan, cepetan. Disuruh cepat. Maka melintas mereka seperti kilatan cahaya, saking cepatnya melangkah. Kenapa? Sebab ternyata orang yang punya cinta kepada Nabi dan keluarga Nabi itu dalam hatinya ada cahaya. Seandainya cintanya sampai itu kecil benar sudah,
Nah kayak misalnya biji sawi, pernah tahu biji sawi? Biji sawi tahu? Kayak apa? Halus, pokoknya halus benar. Seandainya ada orang yang cinta sama Nabi dan keluarganya Nabi sekecil biji sawi dalam hatinya, itu keluar cahaya. Kecil cahayanya kayak biji sawi tadi, macam alarm gitu. Berkedip. Maka apa kata malaikat, percepat langkah kalian. Kenapa? Kalau engkau punya cahaya sekecil biji sawi saja, karena cintamu kepada Nabi dan keluarganya, itu cahaya kecil sanggup akan memadamkan daripada api neraka jahanam yang telah ribuan tahun pun telah dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntung orang yang kenal habaib lalu mencintainya, beruntung. Kenapa? Sebab karena mereka adalah orang yang telah menyambung tali silaturahmi dengan Nabi Muhammad SAW. Orang yang telah menyambung hubungan dengan Nabi, yang kita tak pernah berjumpa Nabi, sambung hubungan dengan para zuriatnya Nabi SAW. Orang yang tak pernah bisa berbuat baik kepada Nabi SAW, maka berbuat baiklah kalian kepada penerus Nabi SAW. Baik yang meneruskan beliau dari sisi manhaj keilmuan, yakni para alim ulama, maupun orang-orang yang meneruskan beliau dari sisi manhaj nasabnya, yakni para habaib dan syara'ib. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Nabi dan mencintai keluarganya Nabi Muhammad SAW, serta mencintai para alim ulama, para wali-walinya Allah. Amin ya rabbal alamin.